di Singapura, Prancis, dan lain-lain. Oleh karena dia murni, maka peran wakil presiden tidak ada. Wakil presiden adalah ban serap, dan biasanya ban serap digunakan kalau ban utama bocor. Jadi kalau Pak Wakil Presiden mau bicara soal, ya dipersilahkan, tetapi itu bukan haknya. Hak menyusun kabinet tetap hak prerogatif presiden, dan dia bisa minta nasihat wakil presiden, bisa tidak, bisa mengabaikan, bisa kemudian sama sekali tidak merespon apapun di luar dari apa yang dirancang oleh presiden. Jadi kalau sekedar omon-omon tentu saja boleh, tidak dilarang, itu tentu hak wakil presiden sebagai warga negara yang baik, tetapi untuk menentukan susunan kabinet itu hak tunggal presiden. Tidak ada satu apapun yang boleh mengganggu hak presiden, kecuali dibatasi konstitusi dan undang-undang. Pak, tanggapannya Pak tentang wacana Prabowo ingin bikin presidensial club itu gimana? Ya buat aja, cuman kan tidak bisa diformilkan. Mana ada dalam sistem ketatanegaraan ada presidensial club, kayak klub golf aja. Tidak ada persoalan kalau itu informal, ya, tidak membebani uang negara dan lain-lain. Dan harus disadari bahwa presiden periode tertentu itu sudah lagi bukan presiden yang berkuasa. Dia adalah guru bangsa, ya, yang dengan sendirinya punya status negarawan, yang bisa memberikan masukan kepada presiden yang berkuasa, tetapi sekali lagi masukannya itu sebagai guru bangsa. Jadi kalau diformilkan, berapa lagi uang negara mau dipakai? Klub-klapan, ya. Jangan nanti ada di Senoparty klub presidensial club, kan jadi lucu-lucuan Republik kita. Nggak ada. Presidensial club itu hanya peristilahan saja, tidak untuk diformalitaskan. Intrik dengan Jokowi yang mulai kelihatan cawe-cawenya untuk pilkada ini apa sih Bang? Nah, kalau off the recordnya ya bagus lah ya. Saya intrik dengan Jokowi gimana? Maksudnya cawe-cawe Jokowi ini bukti kelihatannya apa sih Bang? Ya, cawe-cawe Jokowi kan yang saya ketahui ada ketika sebelum pemilu. Tentu ada ruang untuk imbal jasa menjelang penyusunan kabinet, tapi sekali lagi presiden periode tertentu akan habis kekuasaannya pasca 20 Oktober jam 10 pagi ketika presiden baru disumpah. Sehingga seluruh kekuasaan berada di presiden terpilih, bukan lagi di presiden periode 2019-2024. Jadi cawe-cawenya hanya sekedar omon-omon, menurut saya tidak akan bisa sampai mengintervensi. Kecuali presiden terpilih tidak cukup percaya diri, sehingga kemudian dia didominasi oleh presiden lain. Nah, konsep inilah yang kemudian dalam studi kasus di Brazil, Vicente Fox itu terjadi. Dia sedang berupaya membangun kaderisasi agar kepentingannya tetap berjalan di tangan presiden terpilih. Hal yang sama ketika Presiden Rusia Vladimir Putin, ya, menyerahkan tampuk kekuasaannya kepada Medvedev. Medvedev hanya orang perantara untuk kepentingan presiden yang mendongkrak kekuasaan kepada dirinya. Bakal keluar film Adil Tikus tadi sebelum pilkada? Tidak ada ke sana pikiran kita. Yang kita kerjakan adalah pendidikan politik, kepemiluan publik. Apakah nanti bentuknya film, diskusi dan lain-lain, itu yang kita akan diskusikan. Sejauh ini tidak ada. Masa dibuat film 545 film untuk daerah masing-masing, kan kita. Penegasan soal wacana penambahan kementerian ini, terutama apa sih dampak negatifnya? Kemudian ada mencuat juga kementerian makan siang gitu yang akan diluncurkan sama kabinet ini. Bagi saya nomenklatur kementerian yang sudah ada ditetapkan saja, tetap ada begitu ya, karena seluruh kegiatan itu kan bisa terpenuhi. Makan siang kan ada menteri sosial gitu. Apa sulitnya nomenklaturnya tetap supaya tidak ada pembubaziran anggaran. Nah, yang paling penting itu adalah penyederhanaan jumlah menteri. Kalau logikanya menambah seluruh menteri, pasti akan ada transaksi lain ketika pembahasan. Bayangkan kalau targetnya 40, ternyata kementerian partai-partai yang lain merasa dia tidak dapat jatah, dia minta 45.
Kalau besok disahkan undang-undangnya jadi 50 gimana? Ada sekitar 16 orang baru, menteri baru yang pada esensinya tidak berguna untuk republik ini gitu ya. Jadi betapa banyaknya pembubaziran yang terjadi kalau kemudian kita mengubah undang-undang. Saya tidak pernah mendengar satupun setelah Undang-Undang 39 2008 ada kekurangan menteri sampai hari ini. Yang kurang itu adalah hasrat dan kepentingan untuk membagi kekuasaan. Pak Ferry mungkin menambahkan atau menebalkan yang sudah dibahas tadi. Kalau kecurangan bukan hanya terjadi periode ini, sebelumnya juga ada isu kecurangan. Nah ini, tapi selama ini MK juga tidak pernah membatalkan hasil pemilu. Ini seperti apa dampaknya dalam pelaksanaan pemilu? Nah, itu yang saya lupa sampaikan, esensi yang perlu disampaikan bahwa efek buruk dari putusan 1 PHPU Pres 22 Romawi tahun 2024 dan nomor 2-nya adalah orang jadi berpikir curang securang-curangnya. Karena dengan curang yang jauh lebih besar, kecurangan itu sulit untuk dibuktikan dan direspon oleh mahkamah. Jadi kalau mau menang jangan jarak kecurangannya cuma 2%, harus parah gitu ya. Nah itu simpulan dari putusan kemarin karena beberapa hal yang curang tidak didalami, tidak ditelusuri dan tidak diberikan sanksi dalam bentuk putusan. Nah kalau saya punya kekhawatiran itu akan menjadi tabiat yang akan juga digunakan oleh para calon kepala daerah, kacau demokrasi kita. Semua ingin curang separah-parahnya. Dalam bahasa Profesor Effendi Ghazali, gentonglah segentong-gentongnya, babilah sebabi-babinya, supaya parah betul kecurangan itu sehingga sulit untuk kemudian dibuktikan. Ini dampak buruk yang mestinya bisa dicegah di Pilkada 2024 pembuktian. Sebenarnya Pilkada menjadi batu penting untuk membatasi kecurangan di Pilpres. Karena itu PHPU nomor 41D 2008 membuat mekanisme baru dalam pembuktian kecurangan yang kita kenal dengan TSM kan. Harusnya gagasan itu dijelaskan di sidang kemarin gitu. Seberapa masif terjadinya dan struktur yang berperan di dalam kecurangan itu seperti apa, sistematikanya bagaimana bekerjanya. Jadi kemarin itu semua dibatasi sehingga TSM itu sulit kemudian digambarkan. Harus diakui memang beberapa pihak mungkin gagal untuk sungguh-sungguh membuktikan kecurangan, tetapi sebenarnya beban pembuktian di MK itu luas, termasuk kepada hakim. Jadi hakim sendiri berhak membuka seluas-luasnya untuk pembuktian kecurangan pemilu. Nah itu ekses negatif dan harapan kita itu tidak terjadi di Pilkada 2024. Terakhir mungkin soal yang tadi sempat disinggung kotak kosong dan nah itu kan ada 25. Kalau Bang Ferry lihat setelah Pilpres ini terlihat kecurangan, kemudian ada intervensi, apakah kemungkinan bertambah kotak kosong? Potensinya bisa besar bertambah ya, karena konsep kecurangan itu modelnya banyak sekali modelnya. Salah satunya dengan membeli seluruh perahu partai politik agar lawan tidak bersaing. Jadi di dalam teori politik ada namanya electoral competitiveness fraud. Jadi kecurangan untuk membangun kompetisi yang tidak sehat. Nah inilah model dan salah satu jenisnya. Nah sayang MK malah menyelamatkannya dengan kotak kosong. Harusnya memberikan batasan proses pencalonan agar kompetisi bisa diwujudkan di dalam pilkada. Nah, tapi idealnya mungkin konsekuensi hukum seperti apa dan aturan seperti apa yang harus diterapkan untuk mencegah kecurangan terjadi? Undang-undang pemilu kita itu cukup lengkap. Hanya undang-undang pilkada punya batasan. Nah sekarang untuk membenahinya bisa melalui putusan MK atau kita membangun tradisi baru dengan peraturan KPU yang membangun kompetisi yang sehat baik untuk pilkada. Bisa kok banyak caranya kalau untuk berbuat baik. Sayangnya yang sering terjadi adalah banyak caranya untuk berbuat curang kan gitu. Mas Ferry, soal pemborosan anggaran kemarin kan Prof. Eko Prasojo itu menyebut kalau ruang fiskal di APBN itu tinggal tersisa 17% gitu. Nah kalau ada kementerian baru lagi itu kira-kira pemborosannya itu seperti apa sih berdasarkan pengalaman yang sebelumnya? Sebagai orang hukum yang takut matematika ekonomi, aku tidak bisa menjawab spesifik ya, tetapi kurang lebih setiap pembentukan menteri dan kementerian baru
itu akan pasti berdampak kepada beban anggaran negara. Di tengah kemudian kebutuhan negara yang melonjak dan hutang yang meningkat, agak konyol kebijakan menambahkan jumlah menteri dan menambah kementerian. Karena bebannya tidak hanya untuk pusat, kalau kementerian yang nomenklaturnya ada di pusat saja, oke, ya gitu ya. Tapi bagaimana kementerian itu terkait dengan kantor-kantor wilayah yang ada di daerah? Bebannya akan lebih banyak lagi. Kalau misalnya kementerian itu membutuhkan kantor wilayah, kita butuh kantor-kantor wilayah baru di 38 provinsi, di 500-an kabupaten dan kota. Ini beban yang perlu dipikirkan, tidak asal usul begitu ya. Tidak asal bilang ini hak prerogatif presiden, karena kita punya catatan sejarah masa lalu soal pembangunan kabinet yang di masa lalu itu. Nah, saya mau kasih catatan, namanya saja kabinet. Teman-teman harus tahu asal kata kabinet itu di lemari itu tuh. Lemari kabinet, maksudnya ruang-ruang kecil. Di dalam ruang kecil tidak ada orang banyak. Kalau tidak akan kepanasan seperti ini. Jadi saya mau katakan kabinet saja artinya adalah kelompok orang-orang kecil yang berada di ruangan kecil yang menjadi kepercayaan penguasa. Nah, aneh kan kalau kabinet diisi orang banyak? Menyalahi asal kata, menyalahi sejarah, menyalahi pemerintahannya efektif. Jadi kalau ada yang mau mempertahankan ya tujuannya pasti ada tujuan-tujuan. Oke. Soal golput tadi kan juga diprediksi di Pilkada serentak 2024 akan terjadi golput kayak di Depok itu kan sebenarnya juga yang menang itu seringkali golput ya malahan. Nah ini bagi demokrasi seperti apa, Mas? Ya tentu saja demokrasi akan mengalami kerugian ya, warga negaranya tidak ikut pemilihan. Tetapi sebagai sebuah hak tentu itu diperbolehkan, tidak untuk dipenjarakan ya. Ada beberapa negara yang memastikan kalau tidak golput kena denda, kena segala macam ya. Kita tidak, kita demokratis. Tapi mari kita sosialisasikan kesukaan untuk ikut berdemokrasi. Masalahnya kalau cara curang masih terlihat nyata di mana-mana, tentu orang akan malas menganggap demokrasi hanya wujud sandiwara saja. Oleh karena itu, mari sama-sama kita menjaga dan mengawal itu supaya orang semakin senang untuk ikut demokrasi. Nah, yang kedua, permasalahannya ada golput dengan terencana untuk kepentingan politik. Orang yang tidak punya pengetahuan soal betapa powerful suaranya untuk demokrasi, dia diajak untuk tidak memilih bagi kemenangan calon lain. Nah, ini yang kemudian golput yang direncanakan. Ada banyak cara golput yang direncanakan. Kasus Trump versus Hillary itu adalah golput yang terencana. Anak-anak muda dipancing untuk golput karena dia diberikan gambaran di media sosial bahwa Hillary sudah menang. Anak-anak muda tidak suka juga dengan Hillary, tetapi asal jangan Trump menang. Nah, ketika diumumkan bahwa Hillary sudah menang, anak-anak muda itu sebagian besar memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya. Ini model golput yang terencana. Nah, di kita juga ada model golput di daerah-daerah yang dianggap itu hanya akan merugikan dirinya, sehingga dia kemudian direncanakan sebagai komunitas golput. Tiba-tiba lahir komunitas, ayo golput, gitu kurang lebih. Bisa yang murni, bisa yang tidak murni komunitas itu, tetapi kurang lebih ada yang terencana untuk kepentingan-kepentingan. Ada yang terjebak dengan komunitas tertentu untuk kepentingan-kepentingan politik. Kemungkinan di daerah mana, provinsi-provinsi yang krusial atau gimana, Mas? Lebih banyak sebenarnya satu kalau di kota besar karena pemilih yang punya kapasitas pemikiran kritis, lalu di desa-desa karena mungkin fasilitas pemilihan yang terabaikan oleh penyelenggara. Misalnya dia hendak mau milih tetapi karena ini wilayah tidak terlalu menguntungkan untuk calon tertentu, dipersulit registrasinya dan segala macamnya, sehingga mereka akhirnya tidak bisa memilih. Mau pindah pemilihan juga tidak bisa diberikan suratnya, sehingga mereka gagal memilih. Jadi modelnya banyak sekali. Oke, sip. Terima kasih.